Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan nanti malam, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan menyaksikan final Liga Champions 2026. Juara bertahan Paris Saint-Germain atau PSG akan bertarung dengan The Gunners Arsenal di Puskás Arena Stadium di kota Budapest, Hongaria. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah trofi kebanggaan si kuping besar itu ya akan tetap atau stay di kota Paris atau berpindah ke kota London? Karena di London markasnya Arsenal. Ini yang akan kita lihat nantinya dalam duel seru, pasti akan berjalan sengit antara dua tim terbaik yang pada musim ini sama-sama ke final. Nah, kita tahu PSG itu maju ke babak final setelah menyingkirkan Bayern Munchen, kemudian Arsenal menyisihkan wakil dari Spanyol Atletico Madrid di semifinal. Ini pengulangan pada musim yang lalu keduanya ketemu di UCL di semifinal dan PSG mampu mengalahkan Arsenal dalam dua leg itu dengan agregat 3-1 dan akhirnya di final PSG tampil luar biasa mengalahkan Internazionale of Milan 5-0 dan mereka yang dinobatkan sebagai juara UCL untuk pertama kali dan sekarang mereka akan mencoba untuk back to back. Ya, tetapi yang menghadang mereka adalah tim yang baru saja menjadi juara di IPL, di Premier League. Ya, sudah menciptakan sejarah setelah menunggu begitu lama dalam 22 tahun akhirnya Arsenal juara di tangan Mikel Arteta. Sekarang mereka ingin juga membuat sejarah. Pertama kali juara di kancah UCL. Ya, 20 tahun lalu mereka pernah ke final di Wembley tapi ditumbangkan oleh Barcelona. Ya, saat itu dengan Messi, Iniesta, Xavi, ya Busquets luar biasa. Dan sekarang Arsenal akan mencoba itu. Ya, ketika Thierry Henry dan kawan-kawan gagal pada 20 tahun lalu, sekarang saatnya ketika Bukayo Saka dan kawan-kawan melaju ke final ya. Orang pasti sedikit lebih mengunggulkan PSG karena sebagai juara bertahan. Tapi pelatih PSG Luis Enrique sudah mengatakan bahwa dia respect dengan tim asuhan Mikel Arteta. Mereka tetap akan fokus ya mewaspadai bagaimana Arsenal juga yang sama-sama bertekad ingin menjadi juara di kasta tertinggi di Eropa ini. Arsenal sangat termotivasi ketika mereka menjadi juara di IPL. Sekarang waktunya mereka ingin mengukir catatan prestasi sejarah terbaik tentunya pada musim ini dengan dua gelar yang mereka dapatkan. Tapi PSG setelah menjadi juara di Ligue 1 di Prancis tentunya sekarang lebih termotivasi juga karena ada dua pemain mereka yang sudah kembali dari cedera. Ousmane Dembele, pemain yang selalu bisa menjadi pembeda di lini serang bagi PSG, dan juga dengan Achraf Hakimi, pemain asal Maroko ini luar biasa. Dan ketika mereka tampil kekuatan penuh kembali karena ketika melawan Bayern Munchen PSG kan di kanan itu menggantikan posisi Achraf Hakimi itu ada Zaire ya, yang Warren Zaire yang bermain di sisi kanan ya. Dan kalau bisa melihat dari komposisi pemain Arsenal memang semua full ya, baik kalau bisa tampil. Pasti Arteta akan main dengan David Raya di kanan, kecuali Ben White mungkin nggak akan main. Ya, kita akan lihat apakah Norbert ya akan tetap akan di kanan seperti yang tampilkan lawan Crystal Palace dalam pertandingan terakhir di IPL dan menang 2-1, atau ada perpindahan Calafiori yang dari kiri dipindah ke kanan dan Piero Hincavi bermain di posisi kiri. Karena dua back tengah ketika bermain dengan 4 back flat, Arteta akan menempatkan Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Itu adalah dua menara kembar yang sangat kuat terbaik di IPL pada musim ini untuk jantung pertahanan, dan itu yang membuat pertahanan Arsenal itu sangat kuat, kebobolan paling sedikit, dan mereka bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate di Liverpool. Nah, kalau bicara dengan bermain dengan 4-2-3-1, double pivotnya mungkin akan dimainkan oleh Declan Rice di sana dan Subimendi. Ini kemungkinan yang akan ditampilkan ya, yang menurut saya lihat dengan grafik mereka dengan dua pemain ini akan lebih aman buat mereka, walaupun masih banyak pemain-pemain lain yang bisa ada di situ. Karena kalau bermain dengan tiga pemain yang lebih ke depan lagi, di depan Declan Rice dan juga dengan Subimendi, itu di kanan ada Bukayo Saka, di kiri ada Martinelli, dan
mungkin saja Kai Havertz yang akan bermain di belakang striker Victor Gyökeres. Jadi itu komposisi pemain ya yang kita bisa lihat nantinya akan bertarung menghadapi PSG. Nah, lalu bagaimana dengan Luis Enrique sebagai pelatih untuk memainkan starting 11 bagi timnya menghadapi Arsenal? Ya, Zavanov yang akan ada di belakang, yang di penjaga gawang di kanan Achraf Hakimi, ya kemudian di kiri kita bisa melihat Nuno Mendes, ada William Paso di tengah dan Marquinhos. Mereka juga bermain dengan 4 back. Ya, kemudian dengan taktik yang atau dengan skema yang berbeda, 4-3-3 menghadapi 4-2-3-1 dari Arsenal. Tiga gelandang mereka sangat kuat, mobilitas yang sangat tinggi bermain, ya. Itu sangat cepat untuk membantu lini serang juga. Fabian Ruiz ada di kanan, ada Vitinha, kemudian dengan Neves yang bisa bergantian dengan Vitinha untuk bergerak dari sisi flank. Dan di depan, 3 pemain di depan ada Desire Doué, kemudian Ousmane Dembélé dan juga Kvaratskhelia. 2 pemain yang paling berbahaya tentunya Dembélé dan Kvaratskhelia. Ini yang harus diperhatikan oleh Arteta. Artinya kalau mereka bermain dari sisi flank akan selalu muncul dari sisi ini. Ini 2 wingback Arsenal ini harus bekerja keras. Entah Hincapié yang bermain atau Calafiori yang akan bermain di sana, yang akan ditempatkan oleh Mikel Arteta. Nah, ini tentunya harus mewaspadai pergerakan dari Kvaratskhelia dan Dembélé. Karena 2 ini menjadi kunci kekuatan bagi PSG dalam setiap pertandingan. Walaupun kita tidak bisa mengenyampingkan dengan Doué yang sangat baik dan juga pergerakan Vitinha dan Neves di posisi tengah. Kalau Fabian Ruiz mungkin akan lebih ke dalam, bisa bermain untuk memberikan ruang kepada Achraf Hakimi bergerak dari sisi kanan dan juga dengan Nuno Mendes yang bergerak dari kiri untuk bisa melakukan manuver dan memberikan crossing ke kotak penalti. Tapi saya tetap yakin bahwa Arsenal dengan disiplin yang sangat tinggi, terutama di belakang mereka yang sangat kokoh, sangat baik. Penampilan David Raya di bawah Mister juga oke. Itu yang membuat dia dipanggil di tim nasional Spanyol dan untuk bisa menghadapi Piala Dunia 2026 di Amerika, ditambah dengan Saliba dan Gabriel. Ini bagus, Saliba akan bermain bersama dengan Prancis di Piala Dunia, Gabriel bermain bersama dengan Brasil di Piala Dunia. Jadi ini 2 pemain yang sangat tangguh di jantung pertahanan dan sudah teruji ketika kedua bermain secara bersamaan. Ini sangat-sangat bagus ya. Sangat disiplin, jaga daerah, jaga orang. Dan itu yang membuat David Raya lebih aman. Tetapi tentunya ini dengan gaya permainan yang berbeda agak berbahaya. Arsenal akan bermain lebih pragmatis, akan melakukan counter yang sangat cepat dengan Bukayo Saka di kanan dan Martinelli tentunya. Tapi dengan PSG mereka akan bermain dengan attacking football ya, dengan serangan-serangan yang sangat tajam dari semua lini, dan saya kira ini akan menjadi tontonan menarik. Ya, satu bermain dengan attacking yang sangat kuat dan sangat tinggi dengan pressing yang kuat akan menghadapi dengan pertahanan yang baik, disiplin dari pemain-pemain Arsenal ya, dengan counter yang mematikan. Nah, inilah serunya pertandingan atau di babak final yang akan berlangsung nantinya di Budapest ya. Ketika masuk lapangan tentunya menurut saya ini 50-50, walaupun banyak yang mengunggulkan sedikit kepada PSG, tapi ingat Arsenal dalam motivasi tinggi juga. Arsenal ingin melakukan yang terbaik. Dan klub-klub Inggris sudah berjaya pada musim ini di 2 kategori sebelumnya. Aston Villa meraih hasil yang bagus menjadi juara di Liga Eropa dan Crystal Palace menjadi juara di Conference League. Tinggal 1 yang ditunggu. Apakah Arsenal mampu menjadi juara sehingga mereka menyapu bersih 3 trofi yang diadakan ya oleh UEFA di Eropa. Setelah 2 mereka ambil dengan Aston Villa dan Crystal Palace, kini Arsenal berada di depan untuk melakukan permainan terbaik mereka dengan meraih gelar juara di UCL mengalahkan PSG. Tidak mudah memang, tidak gampang, tetapi mereka tentunya akan berusaha yang terbaik bersama dengan Mikel Arteta. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.